Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Al-hadis amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para pemirsa Siger TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selaku hamba Allah yang beriman, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah selalu memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga wajar di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berulang-ulang kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Semua kenikmatan Allah, semuanya kita nikmati, cuma terkadang kita tidak syukuri. Maka mari mulai hari ini, mulai detik ini, kita bukan hanya menjadi orang yang menikmati nikmat Allah, namun pun kita harus menjadi orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Allah berikan kita nikmat lisan untuk bisa berbicara. Jangan hanya kita gunakan lisan ini untuk berkata sesuai dengan keinginan nafsu kita saja, namun kita gunakan lisan ini mari untuk bersama-sama membaca Al-Quran, berbicara tentang kebaikan. Jika kita gunakan untuk hal yang seperti itu, maka kita bukan hanya menjadi orang yang menikmati, tapi kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kita umatnya yang semoga akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Siger TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berpuasa. Kita jalankan, kita mulai dari pagi hari sampai terbenam matahari. Kita berbuka atas izin Allah, kita berbuka dengan nikmat Allah. Kita lakukan selama 1 bulan penuh lamanya. Harapan daripada puasa yang kita lakukan ini, semoga benar-benar menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi manusia yang berakhlak kepada Allah. Bahkan bukan hanya kepada Allah, tentu terhadap sesama manusia. Karena kesempurnaan daripada puasa yang kita jalankan adalah apabila menghadirkan akhlak yang baik pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun rasanya apabila puasa yang kita lakukan ini kita tidak barengi dengan ilmu yang baik, maka tentu puasa kita akan rusak. Maka tentu puasa kita hanya seperti puasa orang yang gagal. Siapakah mereka? Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus. Berapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Pemirsa Siger TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin melihat daripada kualitas puasa kita, setidaknya Huzatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan pelajarannya kepada kita semua melalui kitabnya Ihya Ulumuddin. Setidaknya ada 3 kualitas atau ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, ada tingkatan puasa yang disebut dengan saumu umum, puasa orang yang awam. Siapakah mereka? Yaitu orang yang puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Dia tidak makan, dia tidak minum,
dia tidak bersenggama antara suami dan istri pada siang Ramadan, hanya sebatas ini. Ini adalah puasa orang yang umum, yang tujuannya hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Namun ada tingkatan yang kedua, yaitu saumu khas, puasa orang yang khusus. Siapakah mereka? Yaitu orang yang ketika puasa, dia bukan hanya tidak makan, dia bukan hanya tidak minum, dia bukan hanya tidak bersenggama antara suami dan istrinya pada siang Ramadan, namun dia menjaga mulutnya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga pendengarannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan puasa saumu khususil khusus atau saumu khawasil khas, puasa orang yang khusus dari yang khusus. Siapakah mereka? Yaitu orang yang mulutnya berpuasa, perutnya berpuasa, hatinya pun berpuasa. Puasanya hati, yaitu menjaga hati dari hal-hal selain Allah, dan dirinya meninggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal keduniaan. Ini adalah puasanya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, ketika hatinya sudah tidak terpaut lagi kepada Allah, dan dia tidak melakukan daripada hal-hal yang baik, maka dia menganggap puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak sampai kepada esensi daripada puasa itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga tingkatan ini, selama ini kita bisa bercermin dari puasa-puasa tahun lalu yang telah kita kerjakan, pada tingkatan manakah pada saat ini puasa yang telah kita lakukan. Lisoimi farhatani, farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berpuasa pada tingkatan pertama, mungkin kebahagiaan yang kita dapatkan hanya ketika berbuka, hadirin. Tapi kalau kita berpuasa pada tingkatan yang kedua, bahkan ketiga, maka kita akan benar-benar menjadi orang yang bahagia ketika nanti Allah berjumpa dengan kita, hadirin. Ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan perjumpaan dengan Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Siger TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya puasa kita sekedar sebuah kuantitas, tapi tidak ada kualitas rohani di dalamnya. Semoga nasihat yang singkat ini bisa memotivasi bagi diri kita untuk terus memperbaiki puasa yang kita jalankan, sehingga puasa ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.